ที่อะไรของจ่าเนี่ยฮะจะไม่เอาจ่าออกไปออกไปยื่นแคมเปญให้คุณไซมอนSebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Gimana agar hubungan LDR tahan lama? Saya di Jatim sedangkan dia di rumah suaminya. Untuk Bang Ahmad Dhani, Bang, tobat Bang. Karena kalau tukang selingkuh, nanti tuh pasti kena azab. Gak percaya? Simak aja video ini sampai akhir. Oke. Halo warga nobar yang suka maling wifi tetangga karena nggak punya kuota. Ya, apa kabarnya berataan? Sehat-sehat ya kalian semua. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film berjudul Pattaya Hit yang dirilis pada tahun 2024. Demi membalaskan kematian kakaknya, pembunuh bayaran sekaligus mantan napi asal Thailand yang sudah lama bertobat ini terpaksa harus membrutal lagi. Karena apapun masalahnya, hanya satu, baku hantam solusinya. Dan seperti biasa, kalian pasti suka dengan alur cerita bertema seperti ini, iya kan? Iyalah, kalau enggak kan kalian nggak mungkin ada di sini bareng saya. Selain itu, film ini digadang-gadang sebagai salah satu film action thriller Thailand yang mampu menyamai kualitas Hollywood, mulai dari cerita, visual hingga aksi baku hantam yang sangat mendebarkan. Ditambah lagi, Pattaya Hit juga memiliki banyak intrik yang membuat filmnya lebih seru dan bikin penasaran. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Pattaya Hit. Film dibuka dengan menampilkan suasana keramaian di area Red Light District alias area penuh maksiat. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang polisi bernama Jacai. Tapi walaupun usianya sudah 50 tahunan, dia masih saja berpangkat rendah. Padahal dia sudah melakukan segala cara demi meraih jabatan yang lebih tinggi, namun usahanya selalu gagal karena dia tidak pernah menyogok atasan dan tidak mau korupsi seperti teman-temannya. Suatu hari ketika sedang berjalan-jalan di Red Light District, dia melihat sebuah kekacauan di sana. Rupanya ada seorang mafia yang sedang memukuli Jamet gondrong di depan umum. Dan kebetulan Jamet ini adalah teman Jacai. Sementara itu, mafia beringas ini adalah Simon. Mending kita panggil saja dia Samidi. Samidi. Usut punya usut, dia adalah penguasa di wilayah Bangkok dan semua orang tunduk kepadanya. Bahkan para penegak hukum pun tidak berani menyentuhnya. Di sini, Jamet yang sedang disiksa itu meminta tolong kepada Jacai. Namun, Jacai tidak mau ikut campur karena dia tidak berani dengan Samidi. Alhasil, dia pun membiarkan tindakan tidak berakhlak tersebut. จำได้ไหมไอ้จ่ามึงเป็นตำรวจนะเว้ยไอ้จ่า Saat larut malam, Jacai berjudi di kasino milik Samedi demi mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Tapi karena kalah, dia pun menghampiri anak buah Samedi untuk menjual pistolnya. Namun sayangnya, anak buah Samedi tidak bisa membelinya dengan harga mahal sebab pistol itu sudah terlalu tua. Keesokan malamnya, Samidi jalan-jalan di tengah kota lalu berhenti di depan sebuah toko pizza. Dia kemudian menelpon si pemilik toko untuk memesan satu kotak pizza dan segelas lemon tea. Tidak lama kemudian, pemilik toko yang bernama Fah keluar dan mengantarkan pesanannya. Di sini, Samidi tampak tertarik dengan kecantikan Fah walaupun wanita itu sudah memiliki suami. Istighfar bang. Di sini mereka sempat mengobrol sejenak karena Fah tertarik dengan pistol yang dibawa oleh Samidi. Lah, itu kan pistolnya Pak Jacai. Ini apa ya, Kak? Dia. Ada bukan dah. ฆ่าคนที่ไม่จำเป็นที่จะต้องฆ่าใครแล้ว พี่ชื่อไซมอน ยินดีที่รู้จักนะคะคุณไซมอน
Setelah berbincang dengan Samidi, Fah dikejutkan oleh seorang pemuda bernama Tot tapi enggak pakai ngen. Ternyata Tot adalah adik iparnya yang baru saja keluar dari penjara. Dia datang ke toko itu karena ingin meminta pekerjaan dari kakaknya yang bernama Sing. Awalnya Sing tidak ingin menerimanya karena Fah tidak mau ada karyawan bekas kriminal. Namun sebagai kakak, dia ingin memberi kesempatan untuk adiknya asalkan Tot mau bertobat dan berubah jadi lebih baik. ทำงานแล้วก็หัดทำพิซซ่าด้วย Welcome home นะ Sementara itu, Samidi mengunjungi rumah Jacai untuk menawarkan bantuan. Intinya, dia akan memberikan uang kepada Jacai asalkan Jacai mau melakukan sesuatu untuknya. Sebenarnya, Jacai sedikit ragu untuk mengambil pekerjaan ini. Lagi pula, sebentar lagi dia akan menerima dana pensiun dari kepolisian. Akan tetapi, uang yang ditawarkan Samidi melebihi 1 juta baht atau setara dengan 400 juta rupiah. Jadi pada akhirnya dia pun menerima pekerjaan tersebut. Setelahnya Samidi menjelaskan bahwa tugas Jacai hanyalah memindahkan emas dari Bangkok ke Pattaya. Kemudian dia harus memastikan tidak ada polisi yang menjegalnya. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang peramal tarot bernama Gi. Dan konon katanya, dia mendapatkan kemampuan meramal setelah mengalami kecelakaan maut yang terjadi saat dia masih berusia 16 tahun. Pada kejadian itu, semua keluarganya tewas dan Gi tumbuh besar sebagai anak sebatang kara. Dan saat ini dia dikenal sebagai peramal paling tersohor di kota Pattaya sebab semua ramalannya selalu terbukti dan tidak seperti peramal India yang salah memprediksi kiamat. Suatu hari dia menemui seorang nelayan bernama Hok untuk membicarakan sesuatu. ได้ข่าวว่าเธอดูดวงแม่นเหรอเจอกันที่ตลาดนาเกลือ อย่างแรกที่จีทำหลังออกจากโรงพยาบาลคือไปหาหมอดู Gi dan Hok lalu berbincang di pasar nelayan. Rupanya peramal itu datang untuk mengajak Hok bekerja sama dalam menghancurkan Samidi dan antek-anteknya. Karena ternyata 6 bulan yang lalu Hok adalah anak buah Samidi yang sering melakukan pekerjaan kotor, terutama untuk memindahkan emas dari Bangkok ke Pattaya atau sebaliknya. Namun sayang sekali di pekerjaan terakhirnya dia tertangkap oleh polisi dan petugas bea cukai karena dianggap menyelundupkan barang ilegal. Dan karena dia gagal, Samidi pun murka dan langsung menyeret Hok lalu mencungkil bola mata kirinya. Aduh, kuning gak ya ini? Sejak saat itu, Hok selalu memakai kacamata hitam dan menjauh dari dunia kriminal dengan menjadi nelayan biasa. Tapi kali ini rasa dendam yang terpendam kembali mencuat karena dipantik oleh Gi. Dan rencananya Gi akan merampok emas milik Samidi yang akan dipindahkan oleh Jacai. Namun untuk misi pembalasan ini dia butuh 1 orang lagi. Tanpa pikir panjang, Hok langsung menyebutkan nama Tot, tidak pakai Ken. Di sini kita jadi tahu bahwa Tot adalah seorang pembunuh bayaran paling berbahaya di Thailand yang menurut Hok sangat dibutuhkan dalam misi pembalasan ini. Dia lantas menceritakan kejadian 3 tahun yang lalu di saat Tot membantai semua targetnya sambil bermain tenis. Bermain tenis loh ya. ลูกสุดท้ายจะไม่บอกตำรวจผมจะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยอย่าทำอะไรผมนะ Dan sejak kejadian tersebut dia divonis penjara seumur hidup. Tapi dengan cerdiknya dia memasukkan dokumen dan berhasil keluar dari penjara dalam waktu 3 tahun saja. Dan sekarang dia memutuskan untuk berhenti sebagai pembunuh demi membantu sang kakak dalam mengurus restoran pizza. Namun secara diam-diam Tot membuat bisnis dalam bisnis, di mana dia menjual barang haram berupa garam spesial yang dia selipkan di dalam kotak pizza. Jadi tidak heran kenapa restoran yang tadinya sepi itu kini menjadi ramai pengunjung. Oh. Di sisi lain, Fah mulai curiga dengan gerak-gerik Tot yang sangat mencurigakan.
Begitu selesai melayani pelanggan, Fah langsung mengecek laci yang sering dibuka oleh adik iparnya itu. Dan benar saja, di sana ada banyak bungkus garam spesial yang siap dijual. Fah pun mengatakan pada Todd bahwa dia akan memberitahu Sing tentang garam spesialnya. Tapi jika Todd mau melayaninya, maka Fah berjanji akan tutup mulut. Loh, film gak bener ini. Mendengar itu, Todd pun menolaknya karena dia tidak ingin merusak rumah tangga kakaknya seperti di film Ipar Adalah Maut. Sebab walaupun kakaknya bantet dan tidak tampan, Todd tetap menghormati sang kakak. Ya nggak jadi. จะเก็บเป็นความลับให้ อย่าทำแบบนี้ฟ้า Tidak lama kemudian, Hawk datang mengunjungi toko tersebut untuk mengajak Todd bekerja sama. Di saat sedang membujuknya, kelopak mata Hawk tiba-tiba berdarah. Dia lalu mengatakan kalau bola mata kirinya telah direnggut oleh seseorang, namun dia tidak menyebutkan nama Samidi sama sekali. Setelah berbasa-basi, Hawk pun langsung menjelaskan rencana perampokannya. Tapi sayang sekali, rencana itu tidak membuat Todd tertarik meskipun imbalannya cukup besar. ของพี่ชายมัน Malam harinya, Fah lagi-lagi mencoba untuk merayu adik iparnya. Beruntung, Todd masih kuat iman seperti saya dan berusaha menghormati ikatan pernikahan sang kakak. Tapi karena Fah terus merayu dan memaksanya, Todd pun muak hingga dia melakukan hal ini. ตัวแบบนี้เหรอ Andai saja Sing tidak datang tepat waktu, pasti Todd sudah membunuh wanita itu. Di sini, Todd menjelaskan bahwa Fah bukanlah wanita baik-baik dan menyarankan agar sang kakak menceraikannya. Namun, Fah justru memutarbalikkan fakta di depan suaminya dan menuduh Todd ingin memperkaos dirinya. Dan yang lebih parahnya lagi, dia juga memberitahu tentang garam spesial yang selama ini diselundupkan ke dalam kotak pizza. Seketika Sing pun marah besar dan sangat kecewa pada sang adik. Padahal, dia sudah memberi pekerjaan yang halal agar dia mau berubah. Tapi nyatanya Todd masih belum bisa meninggalkan kebiasaan lamanya. Todd yang merasa terpojok pun refleks menodongkan senjatanya hingga membuat Sing semakin kecewa. Dan pada akhirnya dia pun diusir dari restoran tersebut. แล้วมึงจะให้กูทำอะไรอ่ะฮะกูเหยียบที่นี่แม่งเอ้ยไป Saat sedang berjalan, Todd tiba-tiba dipalak oleh seorang preman yang terlihat seperti meremehkannya. Hehehe. Namun seketika si preman ketar-ketir saat Todd กูถามว่าในกระเป๋ามึงมีอะไร ไม่มีอะไร Beberapa hari kemudian, Samidi mengundang Gi untuk melakukan ramalan dan sebelum itu dia diminta untuk menceritakan tentang masa-masa kelamnya. Sambil menangis di depan Gi, Samidi pun menceritakan kematian ayah tirinya yang sangat tragis. Padahal orang yang membunuh ayahnya adalah dirinya sendiri. แล้วผมฆ่าเขาเอง Di tengah-tengah cerita, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk ke dalam ruangan itu dan ternyata wanita tersebut adalah Fah. Rupanya wanita murahan itu datang untuk menawarkan diri sebagai ani-ani karena dia tahu Samidi sangat menyukainya. Gi yang sudah meramalkan hal ini pun langsung meletakkan kamera tersembunyi yang dikemas dengan bungkus gudang garam. น้อง Angel Pizza Dia kemudian menghubungi Hawk dan mengatakan kalau Fah berselingkuh dengan Samidi dan menurutnya ini adalah kesempatan bagus untuk menghancurkan Samidi secara perlahan. Mendengar itu, Hawk pun memesan pizza dengan alamat Hotel Samidi dan tanpa membuang waktu, Sing pun bergegas mengantarkan pesanan tersebut. Setelah itu, Gi mendekati Jacai yang kebetulan sedang bermain di kasino milik Samidi. Dia lalu memperkenalkan diri kepada polisi tersebut. Namun entah kenapa Jacai terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Gi.
Di sisi lain, Samidi dan Fah melakukan adegan tidak senonoh yang tentunya tidak bisa kami tampilkan karena dolar kuning. Dan tentu saja semua yang mereka lakukan terekam oleh kamera milik Gi. Lalu di tengah adegan itu, Fah mengambil sebuah pistol dan langsung menodongkannya pada Samidi. Rupanya, dia berniat untuk merampok mafia tersebut. Spontan, Samidi pun merebut pistolnya dan membalikan keadaan. Tapi di saat dia hendak menembaknya, Sing masuk ke ruangan itu untuk mengantarkan pizza. Di sini, Sing akhirnya percaya dengan perkataan Todd bahwa Fah bukanlah wanita baik-baik. Dan tanpa basa-basi, Sing langsung berlari dan menerjang Samidi. Di tengah pergelutan itu, Sing masih percaya kalau Fah bisa berubah menjadi lebih baik. Dia pun meminta Fah untuk melemparkan pistolnya agar dia bisa membunuh si mafia. Akan tetapi, Fah malah memberikan pistol tersebut kepada Samidi. Alhasil mafia itu pun berhasil menumbangkannya. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk membuang mayat Sing di tempat yang jauh. Namun di tengah perjalanan, Sing tiba-tiba bangkit dan... Meskipun berhasil keluar dari mobil itu, tapi nasib berkata lain. Dan anak buah Samidi yang terluka parah keluar dari mobil kemudian langsung... Pada akhirnya, Sing tidak bisa bertahan lama dan tewas setelah tubuhnya ditembus belasan peluru. Keesokan harinya, Gi kembali menemui Jacai di kasino. Kali ini, dia menawarkan jasa konsultasi kepadanya. Dan karena dia pandai berkata-kata serta bersilat lidah, Jacai pun mulai terpancing. Kemudian, Jacai menceritakan tentang putrinya yang mengalami gangguan jiwa. Saking parahnya, putri sematawayangnya tersebut sampai kehilangan kewarasan dan melakukan hal-hal aneh, seperti membungkus semua barang di rumah dengan plastik. Mendengar cerita itu, Gi pun merasa prihatin. Apalagi dia juga pernah mengalami masalah yang traumatis. Setelahnya, Gi menawarkan layanan tarot gratis untuk meramal masa depan Jacai. Padahal di sini Gi hanya pura-pura meramal sambil menggali informasi rinci tentang pemindahan emas yang akan dilakukan Jacai. Loh, katanya Mbak Gi peramal kayak Hart Gumai. Di lain pihak, Todd baru saja mendengar kalau kakaknya tewas di pinggir jalan. Dia pun langsung melabrak dokter forensik yang membuat laporan otopsi di mana hasil otopsi itu membuktikan bahwa Sing tewas karena kecelakaan. Padahal dari luka tembak di tubuhnya sudah sangat jelas kalau penyebab kematiannya adalah peluru. Dan di sini Todd sangat yakin dokter itu telah disuap. Namun, dia tetap mengampuninya karena sang dokter bersedia melakukan otopsi ulang. Setelahnya, Todd menatap wajah Sing yang sudah pucat pasi. Walaupun dia adalah seorang pembunuh bayaran yang brutal, namun dia sangat menyayangi kakaknya yang sudah dari kecil selalu merawatnya. Dan tanpa dia sadari, air mata di pipinya pun mulai mengalir. Sepulangnya dari rumah sakit, dia kembali ditemui oleh Hawk yang lagi-lagi mengajaknya bekerja sama. Dia juga berjanji akan memberitahu siapa yang membunuh Sing jika Todd mau bekerja sama dengannya. Akan tetapi pembunuh itu lebih memilih untuk mencari pelakunya seorang diri. กูฆ่ามันได้เหนียวไก่มันต่างกันยังไง Di sisi lain, Samidi terlihat sedang berolahraga di hotelnya. Lalu tidak berselang lama, anak buahnya datang bersama Jacai untuk menyampaikan rencana pemindahan emas. Tapi karena dirinya sedang dipijit, Samidi pun menyuruh Jacai dan yang lain untuk menjelaskan rencananya sambil merunduk.
Setelahnya, Jacai memberitahu bahwa ada kelompok gangster bernama Geng Hiu yang menguasai wilayah Chonburi, di mana tempat itu akan menjadi rute utama untuk pemindahan emas. Agar pemindahan emas tidak berisiko, Jacai pun menyarankan untuk mengubah rute perjalanan. เปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนเส้นทาง ไม่ไป แน่ใจนะว่าจ่าจะไม่ ไม่ไป 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 เลี่ยงเมือง เลี่ยงเมือง เลี่ยงเมืองพัทยาเนี่ยนะ เลี่ยงเมือง ไม่เอาไม่เอา Di waktu yang sama, Hok dan Gi terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang berkencan di tepi danau. Rupanya, karena selalu bersama, mereka mulai saling menyukai. Sambil menikmati malam yang dingin, Hok bertanya kenapa Gi tega membiarkan Sing tewas, padahal dia tidak ada hubungannya dengan misi pembalasan. Namun, wanita itu mengatakan kalau Sing memang harus mati agar Todd punya motif untuk balas dendam kepada Samidi. Dengan begitu, dia akan menerima tawaran kerjasamanya. Mendengar itu, Hok mulai takut dengan otak licik Gi. Tapi peramal tersebut meyakinkan si botak bahwa dia tidak akan berkhianat. Di sisi lain, Todd masuk ke dalam toko pizza yang sudah penuh dengan makanan berjamur. Di sana, dia mengenang almarhum kakaknya yang telah merawatnya sejak kecil sejak mereka menjadi yatim piatu. Bersamaan dengan itu, dia tidak sengaja menyentuh keyboard komputer di meja kasir yang ternyata belum dimatikan. Di komputer tersebut, Todd melihat nomor dan alamat orang yang terakhir kali memesan pizza. Sontak, Todd pun langsung mencatatnya saat itu juga. Tak terasa, hari pengantaran emas pun akhirnya tiba juga. Jacai pun langsung menjalankan rencana utamanya, yaitu mengambil emas yang sekarang berada di gudang barang bukti milik kepolisian. Ternyata, emas yang harus dia antar ke Pattaya adalah emas yang 6 bulan lalu disita polisi karena kegagalan Hok. Setelah mengambil emasnya, dia menghampiri anak buah Samidi yang sudah standby di sana. Dan tanpa berlama-lama lagi, misi pemindahan emas pun dimulai. Di persimpangan jalan, Jacai menyuruh anak buah Samidi untuk mengubah rute sesuai rencana. Lalu setelah perjalanan yang sangat panjang, anak buah Samidi merasa lapar dan memutuskan berhenti di sebuah bioskop tua yang memiliki kedai di lantai bawahnya. Awalnya, Jacai tidak mau keluar mobil, tapi ternyata bioskop itu sedang memutar film lawas berjudul The Sugar Plan. Dan tidak disangka-sangka, artis yang membintangi film tersebut adalah mendiang istri Jacai. Alhasil, dia pun masuk ke bioskop untuk mengenang sang istri. Sementara itu, anak buah langsung memesan makanan di lantai bawah. Yang mereka tidak tahu, tempat itu sebenarnya adalah bioskop palsu yang dibuat oleh Hok dan Gi. Di sini, mereka juga berhasil membujuk Todd untuk bergabung dalam misi balas dendam. Mereka pun membagi tugas, di mana Gi akan mengalihkan perhatian anak buah Samidi yang suka sesama jenis. Todd akan pura-pura menjadi pelayan restoran, sedangkan Hok ditugaskan mengawasi Jacai yang sedang menonton di bioskop. Setelah semuanya masuk perangkap, Todd pun langsung menggila dan membantai semua anak buah Samidi. Di lain pihak, Jacai masih hanyut dengan film yang dia tonton karena setelah bertahun-tahun dia akhirnya berani melihat mendiang istrinya lagi. Di saat sedang mengelap air matanya, Jacai baru sadar kalau semua penonton yang ada di bioskop itu adalah patung manekin. Sontak, dia pun langsung bergegas pergi untuk melindungi emasnya. Namun ternyata semua barang yang dia bawa telah digasak oleh Gi dan kawan-kawan. Sementara itu, Gi, Hok, dan Todd membawa emasnya ke suatu tempat. Di sana, asisten Gi bertugas untuk mencairkan emasnya menjadi uang secara berkala. Dan berdasarkan perhitungannya, emas tersebut bernilai 560 juta bat, yang kalau buat nanggap Jirayut nyanyinya bisa 3 bulan enggak berhenti. Gi berkata bahwa nantinya Hok dan Todd akan mendapatkan 50 juta bat untuk transferan pertama, lalu sisanya akan ditransfer jika situasi sudah aman. Namun, Gi melarang mereka untuk menggunakan uang itu selama setahun agar tidak dicurigai oleh Samidi ataupun kepolisian. Setelahnya, Gi memperingatkan agar mereka bertiga tidak saling berkomunikasi sampai situasinya memungkinkan. เสียใจด้วยนะ หลังจากเนี้ย
Sebelum mereka bubar, Todd menelpon nomor terakhir yang memesan pizza di toko Sing. Tapi di sini dia sangat terkejut karena ponsel milik Hawk berdering di waktu yang sama. Alhasil, dia pun langsung menodongkan pistolnya saat itu juga. Dia tidak menyangka kalau Gi dan Hawk melakukan rencana kotor itu demi mengajaknya bergabung dalam misi pencurian emas. Meskipun sudah ketahuan, tapi Gi dan Hawk tetap berusaha berkelit. Mereka mengatakan bahwa Sing tidak seharusnya mati. Namun gara-gara perselingkuhan Fah dengan Samidi, kini dia harus kehilangan nyawanya. Dan sebagai bukti, Hawk menunjukkan video rekaman perselingkuhan Fah yang tidak mungkin saya tunjukkan kepada kalian semua karena dolar kuning. Di waktu yang bersamaan, Samidi memanggil Jacai ke hotelnya dan di sana dia terlihat sangat murka karena telah kehilangan emas senilai 560 juta baht hanya gara-gara sebuah film. Dan sebagai hukuman, Samidi pun memberikan sebuah video tape berisi film tersebut lalu menyuruh Jacai untuk memakannya. Kanไง หนัง 560 ล้าน ใครให้หยุด หยุดทำไม นั่นแหละ แดกเข้าไป แดกเข้าไป Setelah mulutnya berdarah-darah, Jacai berjanji kepada Samidi bahwa dia akan mengembalikan emas itu apapun yang terjadi. Tanpa membuang waktu lagi, Jacai langsung pergi ke rumah Gi untuk melakukan penyelidikan. Sebab dia sangat yakin kalau wanita itu adalah dalang dari perampokan emas tempo hari. Di sana, dia tidak menemukan apa-apa kecuali tumpukan kartu tarot dan sebuah potongan koran. Dan rupanya koran itu menunjukkan wajah Todd saat ditangkap polisi 3 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Jacai menemui seorang makelar untuk menjual senjata antiknya. Dia ingin mendapatkan uang yang banyak untuk biaya pencarian emas, apalagi Samidi tidak memberikan modal apapun kepadanya. Kemudian si makelar pun menawarkan senjata antik milik Jacai kepada bosnya. Lalu mereka berdua masuk ke toko pizza milik Sing yang kini sudah usang untuk melakukan transaksi. Dan ketika melihat Gi datang, Jacai tiba-tiba naik darah dan hampir membrutal saat itu juga. Untungnya, anak buah Gi berhasil menahannya. Kemudian Gi mencoba berbicara baik-baik dengan Jacai dan mengatakan bahwa dia tidak berniat menghancurkan hidupnya. Dia melakukan semua ini karena ingin membantu Todd balas dendam atas kematian kakaknya. Padahal Gi jelas-jelas telah merancang semuanya dengan mulus. Agar Jacai tidak ikut campur lagi, Gi pun membeli pistol antik miliknya dengan harga jutaan baht. Karena menurut Gi, dengan uang sebanyak itu, dia bisa mengobati putrinya yang sedang sakit. Tapi syaratnya, dia tidak boleh memberitahu keberadaannya kepada Samidi. จริงๆแล้วเรื่องสิงห์มันไม่ได้อะไรกับผมเท่าไหร่รวมถึงแผนที่จะวางมือของผมด้วย Di lain pihak, Fah terlihat sangat acak-acakan karena selama ini dikurung di dalam hotel milik Samidi untuk dijadikan pemuas hatinya. Dia pun harus pura-pura baik agar mafia itu tidak membunuhnya. Selain merasa stres, dia juga merasa bersalah atas kematian Sing suaminya. Keesokan malamnya, Gi dan Todd mendatangi hotel Samidi untuk menawarkan kesepakatan. Tapi di sisi lain, Gi juga telah membuat rencana dengan Jacai untuk menghancurkan Samidi. Setelah melalui pemeriksaan oleh anak buah si mafia, mereka berdua pun akhirnya diperbolehkan untuk masuk. Di sini, Todd menawarkan tiket ke Hong Kong untuk Fah, yang intinya dia harus memilih antara mati atau pergi dari Thailand. Namun sebelum itu, dia ingin mendengar cerita yang sebenarnya tentang kematian Sing. Bukannya berkata jujur, Fah malah mengarang cerita yang jauh berbeda dari aslinya, di mana dia mengaku tidak pernah berselingkuh dengan Samidi. Selain itu, dia juga mengatakan kalau Sing meninggal karena kecelakaan. Kemudian Gi juga menambahkan cerita bohong lain agar Todd semakin percaya dan tidak jadi balas dendam. Karena kalau Todd sampai mengamuk, semua orang di sana pasti akan tewas seketika. Dan di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Jacai muncul dengan kostum badut yang sangat konyol.
วันนี้ผมปลดเกษียณแล้ว Melihat itu, Samidi pun mengusir Jacai yang merusak suasana. Setelah mengusirnya, anak buah Samidi melihat Hawk yang sudah berada di sana. Sontak, para jamet itu langsung menodongkan pistol dan menangkapnya. Di ruangan Samidi, Todd terlihat sudah muak dengan Fah yang terlalu menye-menye. Dia pun akhirnya menyuruh wanita murahan itu untuk pergi dari Thailand secepat mungkin. Tapi saat dia hendak keluar, tiba-tiba setelah menghabisi Fah dan sebagian anak buah Samidi, Todd langsung memburu semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Singh. Dan tanpa belas kasihan sedikit pun, pembunuh ini langsung membrutal sejadi-jadinya. Di ruangan lain, dua anak buah Samidi hendak mengeksekusi Hawk. Namun yang mereka tidak tahu, Hawk sudah menyiapkan dirinya untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, Todd yang sudah terluka parah masih bisa bertarung melawan anak buah Samidi dan polisi korup yang berjaga di hotel tersebut. Kemudian, dia keluar dari hotel untuk mencari keberadaan Samidi, Gi, dan juga Hawk. Tapi sialnya, dia pun harus berurusan dengan petugas keamanan di sana. Bersamaan dengan itu, Hawk sedang bernyanyi di ruang karaoke untuk merayakan kematian anak buah Samidi. Namun tanpa dia sadari, salah satu anak buah si jamet masih hidup dan ternyata wanita ini adalah orang yang dulu mencongkel matanya. Si wanita lalu mengeluarkan pisau dan di sisi lain, Gi sedang berada di atap hotel untuk membunuh Samidi. Tapi rupanya jamet itu sudah menunggunya di sana dengan sebuah palu. Alhasil, pertarungan pun terjadi. Di saat Samidi hendak membunuh Gi, Todd pun datang dan pertarungan yang sudah kita tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Di tengah pertarungan itu, Jacai muncul sambil menodongkan pistol ke arah Samidi. Dia lantas mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi polisi baik walaupun sebentar lagi pensiun. Lalu ketika Samidi sudah terdesak, dia langsung memberikan pistolnya kepada Todd agar pembunuh itu bisa membalas kematian kakaknya. Sialnya, Samidi masih hidup meskipun sudah ditembus belasan peluru. Di waktu yang bersamaan, Hawk berhasil balas dendam dengan mencungkil mata anak buah Samidi. Kemudian, dia melemparkannya keluar agar tubuhnya menimpa Samidi yang sedang sakaratul maut. Setahun setelah Samidi dan antek-anteknya tewas, Jacai hidup dengan nyaman menikmati masa pensiunnya.
Selain itu, anaknya juga sudah sembuh dari gangguan jiwa berkat uang hasil jualan pistol antiknya. Saat Jacai dan anaknya sedang merayakan tahun baru, ada seorang jamet gondrong yang di awal film pernah disiksa Samidi dan malah tidak ditolong oleh Jacai. Jamet itu lalu menghampirinya dan inilah yang terjadi. ผมไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหา Di akhir film, Todd telah banting setir menjadi kurir paket. Pada suatu hari, dia mengirimkan sebuah paket kepada anak Jacai yang berisi pistol antik milik ayahnya. Di sini, dia mencoba untuk memantik dendam yang ada di dalam diri gadis itu agar dia bisa membalas kematian ayahnya. Sementara itu, Guy pindah ke luar negeri untuk mengamankan diri. Namun karena merasa bosan, dia pun menelpon Hawk untuk menjalankan misi perampokan baru. Akan tetapi, Hawk tidak mau bekerja sama dengan wanita licik tersebut. Dan film pun tamat dengan sangat wow. Dari film ini kita bisa belajar bahwa karma itu nyata. Jadi jangan pernah berbuat jahat kepada orang karena suatu hari kalian pasti akan menerima akibatnya. Dan yang paling penting adalah jangan pernah tergoda oleh wanita murahan karena itu akan membawa kita pada kehancuran. Pilih pacar boleh yang nakal, kalau pilih istri pastikan yang agama dan perilakunya benar. Mas Yanto kelas. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili fans Mas Jirayut mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Sawadee khap.